Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Demis Taseo, Prodi Psikologi Kristen semester 2. Di sini saya akan berbagi sedikit materi dari mata kuliah psikonometri. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari psikonometri. Yang pertama itu pengertian psikonometri, ilmu yang mempelajari teori dan teknik pengukuran dalam psikologi, termasuk pengembangan, administrasi, dan interpretasi tes psikologi. Latar belakang dan tujuan psikonometri. Latar belakang dan tujuan psikonometri didasarkan pada kebutuhan untuk mengukur atribut psikologis secara kuantitatif, seperti kecerdasan dan kepribadian. Tujuannya untuk membuat pengukuran yang reliable, valid, dan objektif. Yang berikut itu atribut atau variabel psikologi, ciri-ciri atau konstruk yang tidak dapat diamati secara langsung seperti motivasi, emosi, kecerdasan, dan yang lain-lain. Yang berikut itu karakteristik pengukuran psikologis. Yang pertama itu secara tidak langsung, itu mengukur konstruk melalui indikator. Yang kedua itu rentan terhadap bias subjektif. Yang ketiga itu memerlukan validasi dan rehabilitasi. Yang berikut itu jenis-jenis variabel. Diskrit versus kontinu. Diskrit misalnya jenis kelamin, dan kontinu misalnya IQ. Independent versus dependent. Yang berikut itu pengertian tes psikologi. Alat ukur standar yang digunakan untuk menilai aspek psikologis tertentu seperti pengetahuan, kognitif, atau kepribadian. Yang berikut itu jenis-jenis tes psikologi. Yang pertama itu tes kemampuan, itu seperti IQ, bakat, minat, dan sebagainya. Yang berikut itu tes kepribadian, itu Big Five, MMPI. Yang berikut itu tes protektif atau resource atau TEST. Yang berikut itu tes prestasi atau itu biasa disebut dengan ujian sekolah. Yang berikut itu pengertian variabel. Variabel merupakan sesuatu yang dapat diukur dan memiliki variasi antar individu. Variabel latin yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, misalnya stres dan motivasi. Yang berikut itu variabel manifest, yaitu indikator yang bisa diamati dan digunakan untuk mengukur variabel laten, misalnya skor tes atau jawaban angket. Pengukuran variabel laten yaitu umumnya menggunakan model statistik seperti faktor analisis item, respon teori, atau structural equation modeling atau SEM. Yang berikut itu pengukuran skala. Skala nominal yaitu kategori tanpa urutan, contohnya
jenis kelamin, agama. Yang berikut itu skala ordinal, itu kategorikan dengan urutan tapi tanpa jarak pasti. Contohnya peringkat lomba. Yang berikut itu interval, ada ada urutan dan jarak yang sama tapi tanpa nol mutlak. Contohnya suhu Celcius. Yang berikut itu skala rasio, itu seperti interval tetapi dengan nol mutlak. Dia merupakan kebalikan dari skala interval. Contohnya itu berat badan. Yang berikut itu teori tes klasik atau classic test theory TED. Asumsi dasar yaitu skor tes dengan X adalah gabungan dari nilai sebenarnya atau T dan kesalahan ukuran atau E. Rumusnya itu X sama dengan T ditambah E. Reliabilitas atau konsistensi hasil tes dihitung dari varian skor sejati terhadap total varian. Sedangkan validitas sejauh mana tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang berikut itu kelebihan dan kelemahan CCT atau kelebihan dari CCT sederhana dan mudah digunakan, sedangkan CCT itu juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya yaitu tidak mempertimbangkan kesulitan item, reliabilitas tergantung pada sampel. Baik, sekian dari materi yang saya dapat jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.